Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Beni? Beni sedang berfoto di depan Candi Borobudur. Bagaimana cara melakukannya? Dengan cara meminta tolong kepada pengunjung lain untuk mengambilkan foto. Perhatikan percakapan berikut. Percakapan Beni bersama orang yang baru dikenal. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Sudahkah kamu mendengarkannya? Ya, teks percakapan yang disampaikan oleh Miss Kiki sebelumnya. Sekarang buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai dengan percakapan sebelumnya. Ya, pertanyaannya adalah, siapa yang meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Jawabannya, yang meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur adalah Beni. Selanjutnya, kalian buka buku paketnya halaman 195 dan 196. Mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Nomor 1. Sebutkan alat untuk memfoto. Jawabannya adalah alat untuk memfoto adalah kamera. Nomor 2. Bagaimana cara meminta tolong yang baik? Ya, cara meminta tolong yang baik adalah dengan berbicara dengan santun. Nomor 3. Siapa yang meminta tolong? Yang meminta tolong adalah Beni. Nomor 4. Mengapa orang mau menolongnya? Orang mau menolongnya karena Beni meminta tolong dengan cara yang sopan. Nomor 5. Apa yang terjadi setelah berfoto? Setelah berfoto, Beni gantian memfoto Dev, teman yang sudah menolongnya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni kepada orang lain. Latihlah dirimu menggunakan bahasa yang santun. Bahasa ketika meminta tolong. Beni dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Perhatikan data berikut. Data tentang panjang kain untuk membatik. Pertama, kain Beni. Panjangnya 140 cm, kain Edo 3 meter, kain Dayu 1,4 meter, kain Mei 160 cm, dan kain Udin 2 meter. Siti dan Lani belum mendapatkan kain. Perhatikan soal cerita berikut. Soal ini masih berhubungan dengan soal cerita-cerita sebelumnya. Di sini Miss Kiki hanya ingin mengingatkan kalian semua agar tetap teliti dalam mengerjakan soal cerita.
Jangan terkecoh, walaupun saat di soal cerita menjelaskan sentimeter, kalian harus baca kembali, terkadang di akhir itu yang ditanyakan meternya. Maka jika yang ditanyakan meter, jumlah sentimeter itu harus kita ubah dulu ke dalam meter, agar hasilnya tepat. Coba kita lihat nomor 1 pada halaman 198. Sudah dibuka? Baik. Hitunglah berdasarkan data di atas yang sebelumnya sudah kita bahas. Itu data-datanya tadi ada kain-kain beberapa orang. Di sini yang ditanyakan, berapakah panjang kain meli dan edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Baik, sudah dapat? Yaitu yang me itu maksudnya meli ya, kurang huruf L-nya. Kain meli itu jumlahnya 160 cm. Maka kalau digabung dijumlah dengan kain edo ada 3 meter. Ya, sama dengan titik-titik ditanyanya apa? Meter. Oke. Sekarang kalau yang ditanyakan meter, yang harus kita ubah yang kain meli saja, yang sentimeter. Karena kain edo sudah meter ya, 3 meter. Maka 160 cm dibagi 100 meter. Hasilnya, ya 160 dibagi 100 adalah 1,6. Sudah ketemu 1,6 m atau meter dijumlah dengan 3 meter. Maka hasilnya, ya kalian bisa lihat di samping, 1,6 ditambah 3, maka hasilnya 6 tinggal turun, komanya turun, 1 ditambah 3, 4. Maka hasilnya adalah 4,6 meter. Jadi panjang kain meli dan edo adalah 4,6 meter. Memasuki pembelajaran 5. Beni pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik, karena sesuai sila keempat Pancasila. Beberapa contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, mau bermusyawarah dalam menentukan rute yang dikunjungi di tempat wisata. Kedua, mau bermusyawarah dalam menentukan jadwal kunjungan di tempat wisata. Ketiga, mematuhi jadwal kunjungan wisata sesuai kesepakatan yang dibuat. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada teman dalam mengatur jadwal kunjungan di tempat wisata. Oke, ini adalah tugas kalian pada hari ini, yaitu menceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata. Ya, sekarang kalian perhatikan, ini adalah contoh cerita pengalaman Miss Kiki sesuai dengan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata. Berwisata ke Candi Penataran. Sebelum liburan semester 1 yang lalu, saya dan teman-teman sekelas berwisata ke Candi Penataran yang terletak di wilayah Kabupaten Blitar. Sesuai hasil musyawarah kelas, kami berangkat pukul 8 pagi. Kami tiba di Candi Penataran pukul 8.30 pagi. Setelah tiba di lokasi candi, kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 didampingi Bu Ratna dan kelompok 2 didampingi Pak Danu. Setiap kelompoknya mengikuti pemandu wisata yang akan memberi penjelasan tentang sejarah Candi Penataran. Kami kembali berkumpul pukul 11 sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kami dengan tertib masuk ke dalam kendaraan dan berangkat pulang. Ya, ini adalah contoh untuk membuat cerita sesuai dengan pengalaman sila keempat di tempat wisata. Sekarang tugas kalian membuat cerita kalian versi kalian masing-masing.
Kira-kira pasti pernah wisata ke suatu tempat yang sesuai dengan sila keempat tadi nih ya. Ini contohnya, kalian bisa diubah-ubah lah bahasanya. Paham ya? Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak. Jadi, Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Perhatikan percakapan berikut. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Bacalah teks percakapan berikut. Edo. Bang, bolehkah meminta tolong? Oridek. Boleh, meminta tolong apa, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke bang, terima kasih ya bang. Baik, berdasarkan percakapan sebelumnya, kalian telah memperhatikan dengan seksama. Kira-kira dalam percakapan tersebut adakah makna ungkapan meminta tolong? Ya, jika ada, maka jelaskan. Seperti di sini dijelaskan, makna ungkapan minta tolong sesuai isi percakapan di atas atau sebelumnya adalah Edo meminta tolong kepada Oridek kakak sepupunya untuk menjadi juri dalam lomba lompat palang yang akan diikuti Edo. Demikian pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.